Halo teman-teman terkasih dan adik-adik sekolah minggu, apa kabar kalian semuanya? Ketemu lagi dengan Kak Lasma di sini. Sebelum Kak Lasma melanjutkan, Kak Lasma meminta tolong share, like, dan subscribe channel ini. Dan tekan tombol loncengnya supaya Kak Lasma lebih bersemangat dalam membuat video-video lain yang bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi yang sudah subscribe, Kak Lasma mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat menikmati cerita sekolah minggu hari ini. Oke, nantikan, stay tune. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi kita dalam sekolah minggu hari ini. Puji Tuhan, kita hari ini diberkati Tuhan dengan kesehatan ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Apakah kalian sudah siap? Siap, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tolong berkati supaya firman Tuhan menjadi kekuatan dan menolong kami untuk semakin percaya dan beriman kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian pernah mendengar kata saksi? Apa arti kata saksi? Saksi artinya adalah kita menceritakan apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dengar, atau apa yang pengalaman pernah kita rasakan. Itulah artinya bersaksi ya, saksi ya. Artinya dia menceritakan kembali apa yang dia ketahui. Contohnya, ya murid-murid Tuhan Yesus, mereka menjadi saksi tentang bagaimana Yesus itu sendiri. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus itu mengajar mereka firman Tuhan. Mereka juga menjadi saksi bagaimana Tuhan Yesus mati, bangkit, dan bagaimana Tuhan Yesus membuat banyak mujizat. Itulah saksi. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Kita juga bisa dipakai menjadi saksi. Contoh ya, mungkin ada hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Mungkin begini, tadi saya meletakkan di sini barang, siapa yang melihat? Nah, lalu dia mengatakan, oh iya tadi barang yang ibu cari itu sudah diambil orang karena saya melihatnya. Nah, itu disebut saksi. Nah, adik-adik, hari ini juga kita akan belajar tentang seseorang yang dipakai Tuhan menjadi saksi. Wah, siapakah dia ya? Wah, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya menyeberang ke arah Danau Galilea, di tengah lautan datanglah angin ribut yang keras ya. Lautnya sangat bergelombang. Minggu lalu Pak Franky menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada laut itu untuk diam dan tenang. Akhirnya laut pun taat kepada perintah Tuhan Yesus. Dan benar, sekarang mereka menjalankan perahunya dengan tenang. Mereka heran, wah betapa sangat hebatnya Tuhan Yesus ini, betapa dia Allah yang maha kuasa. Dia mampu mengendalikan alam sekitarnya, ya. Allah mampu mengendalikan juga tentang angin, badai, dan semuanya. Wah, mereka sangat terkagum-kagum. Dan setelah beberapa lama, akhirnya perahunya pun sampai di pinggir pantai. Mereka pun berjalan. Nah, ketika mereka sedang berjalan itu,
Di tempat itu ada orang yang dirasuki setan atau roh jahat. Orang ini berlari, berjalan-jalan, melompat-lompat, berteriak-teriak dari sana kemari, ya. Dia kadang-kadang melukai dirinya, menoreh-noreh dirinya dengan benda tajam. Dia juga kadang-kadang tidur di pekuburan-pekuburan, dan banyak setan-setan ya sekitar situ di dalam tubuhnya. Dan orang-orang pernah juga mengikat dia, tetapi dia menjadi lepas. Juga dia tidak pernah menggunakan pakaiannya kok sudah koyak, sudah rusak. Orang ini sendiri tidak bisa mengendalikan dirinya dia. Wah, ketika waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan menyusuri pantai setelah mereka turun dari perahu bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus berbicara dengan mereka di jalan, ya. Dan ketika itu akhirnya orang yang kerasukan setan tadi datang mendekati Tuhan Yesus. Wah, murid-muridnya sangat kaget sekali, ya. Wah, orang ini sangat berbahaya. Mereka sangat ketakutan juga melihat orang yang dirasuki roh jahat itu. Nah, ketika sudah mendekat, ternyata roh-roh jahat ini mengenal Tuhan Yesus. Ya, orang ini datang mendekat, dan mereka tahu bahwa Tuhan Yesus pasti mengasihi tubuh yang mereka pakai ini menjadi tempat tinggal mereka. Lalu Tuhan Yesus berbicara kepada orang ini. Siapa namamu? Katanya, namaku Legion, karena kami banyak. Ternyata di dalam tubuhnya orang ini ada banyak roh-roh jahat, ya. Mereka tinggal di dalam tubuhnya, sehingga karena itulah orang ini tidak dapat menguasai dirinya. Bahkan dia juga tidak dapat dikuasai oleh orang lain, tidak dapat dibantu, ya. Nah, Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah mampu menolong orang ini, ya, karena bukan hanya laut dan juga angin yang berkuasa kepadanya. Bahkan Tuhan Yesus juga sudah mengalahkan kematian. Dia sudah bangkit dari kematian dan hidup setelah 3 hari, ya. Nah, lalu Tuhan Yesus mengatakan, keluarlah, katanya. Tuhan Yesus memerintahkan agar roh jahat itu keluar dari tubuh orang ini. Dan karena roh jahat itu tahu bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kuasa, mereka pun taat. Mereka minta, izinkanlah kami untuk pergi kepada ternak yang di sana. Rupanya di tempat itu ada para penjaga-penjaga ternak babi. Mereka menjaga ternak babi mereka ribuan ekor. Dan ketika roh jahat itu keluar dari orang ini, roh jahat itu pergi kepada babi-babi itu. Akhirnya babi-babi itu semuanya terjun ke laut dan mati binasa. Demikianlah orang ini ditolong Tuhan sehingga dia sekarang menjadi selamat, ya. Tadinya, wah, dia pun sekarang duduk dan tunduk di hadapan Tuhan. Dia sudah bisa mendengarkan perkataan. Dia sudah mengerti arti kata-kata manusia. Sebelumnya dia itu menentang, ya, mau menentang, mau marah, tapi sekarang dia sudah mau berlutut di hadapan Tuhan. Nah, ketika orang-orang banyak melihat orang yang tadinya itu sangat susah dikendalikan dan dia ada perubahan, mereka menjadi heran. Bahkan lebih heran lagi sekarang adalah karena orang yang tadinya dirasuki roh jahat itu, dia sudah duduk dan berpakaian. Dia terus menemani Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan dari desa ke desa di tempat sekitar situ. Dia juga mendengarkan tentang bagaimana Tuhan mengajarkan firman Tuhan kepadanya, sehingga dia juga mengerti. Orang banyak itu menjadi sangat heran, mengapa dia jadi berubah? Kenapa dia tidak menjadi seperti apa orang yang dulu? Dia sudah tersenyum, dia sudah bisa bicara dengan baik, dia sudah berkomunikasi.
Demikianlah dari waktu ke waktu orang ini yang tadinya dia sangat punya beban berat karena ada roh-roh jahat di dalam dirinya, dibebaskan Tuhan, dia merasa bersukacita. Setelah beberapa waktu Tuhan Yesus ada di sana, Tuhan Yesus pun akan pergi ke tempat lain lagi, ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada orang ini bahwa Tuhan Yesus akan pergi ke tempat lain. Dan dia mengatakan kalau dia ingin ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, tidak, untuk sekarang ini pergilah kamu pulang ke kampungmu. Ya, di sana sampaikanlah kepada orang-orang bagaimana apa yang kamu alami dan apa yang kamu sudah terima dari saya, katanya. Bahwa anak Allah yang maha tinggi sudah menyelamatkanmu, menolongmu. Allah yang maha kuasa menolongmu. Demikianlah orang itu mengerti apa yang disampaikan Tuhan. Menurut kalian, apakah orang ini mau taat kepada Tuhan Yesus? Ya, dia mau taat. Dia mau taat menjadi saksi. Saksi adalah menceritakan tentang apa yang telah dia alami. Dan ketika dia menyampaikan apa yang terjadi kepada dia, kepada orang banyak yang dia temui di kampung halamannya, wah, mereka semua sangat heran. Kata mereka, bukankah dia itu orang yang dulu dikerasukan roh-roh jahat? Bagaimana mungkin dia sekarang bisa menjadi sehat? Wah, mereka semua menanyakan. Lalu dia menjelaskan, Tuhan Yesus yang menolong saya. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia Allah yang maha kuasa. Wah, mereka semua terheran-heran dan menjadi percaya kepada Tuhan. Bahkan orang keluarganya dari ayah dan ibunya juga banyak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Dia sangat senang. Dia menjadi saksi Kristus. Ya, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga percaya bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa? Ya, benar ya. Lalu dia pun tinggal, dan Tuhan Yesus memang punya rencana bagi orang ini. Nanti rencananya Tuhan Yesus adalah ketika dia datang lagi, Tuhan Yesus akan menyampaikan firman Tuhan, dan banyak orang yang mendengarkan tentang kesaksian Tuhan Yesus itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus juga karena penjelasan dari orang yang sudah disembuhkan ini, ya. Nah, seperti ayat hafalan kita hari ini. Ya, ayat hafalan kita adalah dari Yohanes 4 ayat 42. Yohanes 4 ayat 42, kami tahu bahwa dialah, kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ya, sekarang mereka menjadi tahu bahwa Yesuslah benar-benar juru selamat dunia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya juga di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat? Bagi teman-teman, adik-adik yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, boleh menerima Tuhan Yesus saat ini juga. Karena saat ini adalah saat yang terbaik. Caranya adalah kita berdoa, memohon ampun kepada Tuhan Yesus untuk semua dosa-dosa kita, dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita nanti pulang, meninggal, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kita pulang ke surga. Karena kita yang sudah menjadi anak Allah, nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Dan kita sudah disiapkan Tuhan Yesus rumahnya di surga. Nah, bagi teman-teman yang belum menerima, boleh menerima saat ini Tuhan Yesus di dalam hidupnya sebelum terlambat. Ya, harus hari ini juga. Dan bagi yang sudah, mari kita tetap tekun, percaya, beriman kepada janji-janji Tuhan. Kita hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Karena pada waktunya nanti kita juga akan pulang, ya. Nah, seperti hafalan kita hari ini, kita ulang sekali lagi ya.
Yohanes 4 ayat 42. Kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Dialah hanya satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Karena itulah kemarin kita memperingati hari Paskah. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita, dan hanya Tuhan Yesus yang bisa. Karena itu mari kita tahu bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus ya. Kita berharga seperti orang tadi yang dirasuk oleh roh jahat itu. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa membebaskannya dia. Oke, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan kita. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong setiap hati, setiap orang, setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dibukakan hati mereka. Tolonglah Tuhan supaya sungguh-sungguh dalam kemurahan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hatinya lembut untuk mau bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti. Hamba berdoa, tolong Tuhan supaya saudara-saudara kami dimanapun berada, teman-teman kami, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba berdoa kiranya turunlah berkat Tuhan bagi mereka secara pribadi, bagi keluarganya, bagi orang tuanya. Tolong Tuhan supaya mereka bisa tetap beriman kepada janji Tuhan, percaya kepadamu Tuhan. Dan kami percaya juga kalau nanti kami sudah meninggal, kami akan kembali ke surga bersama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan bagi kami yang sudah menyelamatkan kami. Berkati Tuhan negara-negara yang sekarang sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Tolong Engkau yang menjagai dan campur tangan supaya terlindungilah orang-orang semuanya dari bahaya virus ini. Kami percaya Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, bukan virus ini. Kami percaya juga perlindungan Tuhan yang kuat bagi kami semuanya. Tuhan, kalau ada yang dalam keadaan sakit sekarang, tolong Tuhan memberi kesembuhan dan kekuatan. Kalau ada yang sedang dalam masalah atau pergumulan, Tuhan yang memberikan mereka jalan keluar. Adik-adik kami yang masih belajar dalam sistem online atau daring, berilah mereka semangat, berikanlah mereka hikmat dan bijaksana bisa belajar dengan baik walaupun masih hanya dari rumah. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Kami mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik untuk waktunya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap sehat, tetap kuat, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.